Ya coba Mi, mulai deh. Nah, coba. Seluruhnya siap gerak. Kita bisa. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Mari salam kepada Pak Guru. Selamat sore, Pak. Laki. Masa pimpinan masuk dulu anak buahnya. Gitu tuh. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sekarang kita akan mulai belajar pendahuluannya. Adakah? Siapkah? Siap. Ada semangat? Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita berdiri. Satu orang akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita mulaikan kegiatan pelajaran kita saat sore hari ini. Kriso. Keteraturan hidup. Tulis, yuk. Supaya sama-sama. Keteraturan hidup. Keteraturan hidup sama dengan hidup harus, artinya bahwa hidup harus ada aturan. Jadi adik kita di sini semua ada aturan. Tidak boleh sembarangan. Nah, contoh misalnya begini. Tadi naik motor. Nah, naik motor. Karena saya ini tidak ada aturan, saya tidak mau taat pada aturan. Saya mau begini, naik motor begini, mau naik sepeda begini, mau dari sana ada motor dari sana atau ada mobil dari sana. Kan saya tidak mau tahu aturan. Nah, begini, bisa ditabrak. Nah, bisa ditabrak karena tidak ada aturan. Coba kalau ada aturan. Nah, kalau ada mobil dari sana. Nah, itu tidak akan terjadi tabrakan atau misalnya contoh yang lain. Nah, misalnya sekolah. Adik-adik tidak boleh datang di sekolah pada jam 9. Biar nih, karena saya tidak mau tahu aturan. Saya pergi ke sekolah, mau jam 10 ke saya pergi sekolah, mau jam 8 kah, mau jam 7 kah, atau jam 6. Atau siapa yang berangkat ke sekolah jam 6? Siapa yang berangkat ke sekolah sampai di sekolah sampai jam 9? Nah, harus ada Nah, kalau pergi ke sekolah harus ada aturan. Makanya dibilang keteraturan hidup. Hidup harus ada aturan. Supaya tertib, misalnya juga berbaris. Misalnya antri ambil makanan. Tidak boleh. Wah, itu bisa sama semua. Wah, rame-rame bisa-bisa itu piring jatuh. Tapi kalau beraturan berbaris begini ambil. Nah, tapi kalau berkelompok, wah, itu akan berbahaya. Nah, makanya dibilang hidup harus ada aturan. Pergi ke sekolah, misalnya sampai di sekolah jam 9, sampai di
Selamat pagi Pak. Ya, misalnya siapa? Delma pergi ke sekolah. Masuk. Selamat pagi Pak. Pasti Bapak, Pak Guru lihat gini. Jam berapa ini? Jam 9. Jam berapa ini? Jam 9. Tidak mungkin dia bilang, biar nih Pak. Kan saya tidak mau tahu aturan. Mau jam 9 kah saya pergi? Mau jam 10 kah? Pasti gurunya bilang, Delma pulang. Pasti disuruh pulang karena harus ada aturan. Kalau pergi ke sekolah, sampai di sekolah jam 7.30, jam 3.30 itu harus sampai di sekolah. Makanya dibilang hidup harus ada aturan. Nah, lihat dulu. Nanti minggu depan baru kita akan sama-sama membuat jam. Kita akan mengambil satu contoh, yaitu apa namanya ini? Jam. Itu namanya jam. Tulis di bukunya supaya tahu. Itu pendahuluannya ini untuk kita mengetahui ini. Apa tuh? Nah, 1 tahun sama dengan, tulis begini. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Nah, terus 1 minggu sama dengan berapa hari? 7. Berapa? 7. 7 hari. 1 hari sama dengan berapa jam? 24 jam. 1 jam berapa menit? 60. Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Tulis supaya ditahu ya. Siapa tahu di sekolah ditanya, ini bisa dijawab. 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Lihat dulu nak. Perhatikan dulu semua supaya kita mengerti tentang pelajaran hari ini. Keteraturan hidup. Hidup harus ada aturan. Supaya kita mengerti, kita mengambil contoh tentang apa ini? Jam. Tulis dulu nak. Tulis dulu. Supaya adik-adik boleh tahu. Tulis dulu. Jadi 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 minggu 7 hari. Pasti hari ini sudah tahu apa itu hari-hari. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau bulan, tahu bulan? Coba bulan nama-nama. Dari pertama apa? Bulan 1 namanya Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bulan berapa kali ini? September. Bulan berapa kita merayakan Natal? Desember. Tahu jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, ini juga kalau kita mau berbicara tentang keteraturan, berarti ya 1 tahun 52 minggu. Terus 1 minggu sama dengan 7 hari. Tidak boleh 8. Adakah 1 minggu 8 hari? Tidak. Adakah 1 hari malam terus? Harus ada malam, harus ada itu namanya teratur. Ada namanya
pagi, ada namanya siang, ada namanya oke. Nah, kita akan melihat suatu contoh tentang aturan berbicara tentang waktu. Nah, kan kita ini di setiap hari diatur oleh waktu. Setiap hari diatur oleh waktu. Kita ini ya, kegiatan kita setiap hari diatur oleh waktu. Makanya di sini kita akan belajar tentang jam, karena ini menunjukkan waktu. Ya, sudah tahu ini apa? Sudah tahu ada yang sudah pintar lihat jam? Biasa pakai jam? Atau hanya cuma pakai jam begini supaya bergaya? Padahal dia tidak tahu. Misalnya dia sebegini, tapi karena dia pakai jam begini, jalan. Karena ada jamnya. Padahal kalau ditanya, sudah jam berapa? Jam berapa ini dia? Pura-pura ya. Setuju? Padahal dia tidak tahu. Sekarang kalau ini jam berapa? 3. Jam berapa? 3. Oh, berarti tidak belum semua. Kalau ini, kalau saya kasih pindah begini, Setengah 4. jam berapa ini? Jam 3 itu. 1 jam berapa menit? 60. Lihat sendiri, lihat dulu sini. 60. Berarti kita hitung. Mulai dari sini. 12. 5. 5 tambah 5. 10. Tambah 5. 15. Tambah 5. 20. Tambah 5. 25. Tambah 5. 30. Jadi di sini 30. 30 itu setengah 3. Nanti di sini baru setengah 3 karena 30. Kalau setengah berarti bagi dulu. Lihat dulu kalau namanya setengah. Saya kasih contoh kalau setengah. Kalau begini setengah. Setengah tidak kalau begini. Kalau misalnya begini. Aditya bagi ki dulu jambumu, atau bagi ki dulu bagi ki dulu karsenmu. Begitu. Kalau begini jambu, biasanya jambu begini, bagi 2 ki dulu Aditya potong begini, bagi 2 tidak? Kalau bagi 2 begini, begitu dia. Jadi demikian juga jamnya ini. Kalau di sini sudah bagi setengah. Ya, setengah itu ini. Lihat di setengah. Ya, dibagi 2 ini setengah. Ini setengah, ini setengah. Demikian juga jam begini. Kalau di sini baru setengah jam. Jam berapa begini? Coba hitung. Siapa bisa? Jam berapa begini? Kalau begini. Jam berapa begini? Belum tahu jam. Lihat, perhatikan dulu. Ini 12 hitung. Ini kalau ini jarum panjang menunjukkan menit. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Kalau ini jam pendek menunjukkan jam. Jadi kalau begini kita harus baca ini jam 3 lewat. Bacanya begitu. Jam 3 lewat itu 5, 10, 15. Jadi ucapannya bilang begini. Jam 3 lewat 15 menit. Begitu. Sudah tahu? Jam 3
lewat 15 menit. Saya kasih pindah lagi. Jam Tadi kan di sini lihat dulu supaya mengerti. Perhatikan. Ini jam 3 lewat berapa tadi? 15. Kenapa kita bilang 15? Kan dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan di dalam ada titik-titiknya itu menunjukkan menit. 5, 10, 1 detik 10. Ini 15. Jadi jam 3, 15. Coba saya kasih geser lagi. Jam 5. Yang berapa ini? Tadi sudah kasih contoh. Jam berapa ini? Jam berapa? Dibilang apa? Kalau begini kita ucapkan bagaimana? Setengah 4 kalau ada di sini di setengah. Jam berapa ini? Lihat dulu, perhatikan. Ini jam 10. Coba hitung sama-sama. 5. Coba hitung menitnya. 5, 10, 15, 20, 25. Jadi bilangnya apa? Ngomong dibilang. Ya, jam 3 lewat. Itu sudah mengerti siapa namanya? Grace. Jam 3 lewat 25 menit. Coba saya kasih lagi. Jam 3 lewat 30. Ya, jam 3 lewat 30. berarti siapa namanya? Amelia sudah mengerti. Sekarang Triso. Triso belum tahu. Grace, jam berapa ini Grace? Jam 3 lewat? Gimana nih? Salah. Jam 3 lewat 35. Jam 3 lewat 35. Ini kan 10, 20, 30, 35. Kan sudah tahu tentang jam. Jam ini menunjukkan waktu. Jadi kita ini diatur oleh waktu. Makanya kita pakai hari ini kita pakai jam. Aturan namanya kita ini hidup ya dalam dunia ini diatur oleh waktu. Sudah gini dong? Sudah. Tulis begini, kalau ada aturan pasti apa? Nenek tadi bilang apa? Pasti baik. Sebaliknya, kalau tidak ada aturan akan kacau. Jadi itu akan kacau. Kalau ada tidak ada tulis supaya kalau ada aturan pasti baik. Kalau tidak ada aturan akan kacau. Mana yang bagus? Bagian B. Karena teratur. Iya, teratur, bagus kelihatan. Nah, memang bagus kalau ada aturan. Kalau kita mengikuti aturan. Ini tidak mengikuti aturan. Kan ini waduh pendek, waduh tinggi di sini lagi pendek lagi, di sini lagi tinggi lagi. Tapi kalau berbaris begini pasti rapi. Jadi begitu pentingnya tentang aturan hidup. Hidup harus ada aturan. Hidup harus diatur, tidak boleh semaunya saja. Bilang lagi, hidup harus ada aturan. Coba, hidup harus ada aturan. Coba, hidup harus ada aturan. Supaya
adik-adik punya tanggung jawab bahwa hidup ini harus ada aturan. Nah, sekarang siapa yang tahu tadi 1 tahun berapa minggu tadi ditulis? 52. Berapa minggu? 52 minggu. Mana Alkitabnya? Buka Alkitab. Buka Alkitabnya. Mana Alkitab? Saya sudah bilang bawa terus Alkitab. Aturan bilang bawa Alkitab. Nah, minggu depan bawa Alkitabnya. Kalau kalian tidak bawa Alkitab, saya tarik kembali semua Alkitabnya yang sudah dibaca. Untuk apa dibagi kalau tidak dibawa kalau belajar? Bawa Alkitab. Harus bawa Alkitab. Setiap belajar di PA bawa Alkitab karena selalu ada ayat. Nah, ini tidak lihat dulu. Ini tadi kita belajar tentang waktu. Itu mengajarkan kita hidup sepanjang hari. Sekarang karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, kita inilah anak-anaknya Tuhan yang selalu pergi setiap hari Minggu pergi ke gereja. Tentunya firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang aturan hidup, bukan cuma dunia, tetapi juga Allah juga mengaturkan kita supaya kita boleh teratur. Coba kita buka di dalam Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Tulis di bukunya saja. Daniel pasal 6, baca di rumah. Nanti saya minggu saya tanya. Daniel pasal 6 ayat 11 itu apa itu? Aturan apa di situ? Tulis di bukunya. Tulis di bukunya. Daniel pasal 6 ayat 11. Amelia, tulis di bukunya supaya ini. Tulis Daniel pasal 6 ayat 11. Nanti di rumah baru dibuka. Nah, tulis di bukunya supaya dibaca di rumah. Daniel pasal 6 ayat 11. Sudah? Coba baca yang 6 ayat 11. Coba jam 4. Tuh, Daniel pasal 6 ayat 11. Coba sampai kami dia baca. Seperti biasa dilakukan. Kalau di dalam Alkitab kita sebagai anak-anaknya Allah juga kita diatur di dalam dalam Alkitab juga ada tentang aturan tentang hidup Daniel. Dalam berapa apa tadi? Apalagi tadi adik-adik baca Daniel pasal berapa? Pasal 6 ayat 11. Dan di situ di terakhir tadi dibilang apa? Seperti biasa. Jadi Daniel ini selalu seperti dia. Berarti jam doa. Jadi Daniel ini taat di dalam doa. Ada aturannya, dia selalu berdoa. Jadi Daniel juga ini ada jam-jam yang dibuat untuk dia berdoa. Jadi kita ini juga di dalam sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, kita harus juga punya aturan. Pergi ke gereja kalau hari Minggu, jangan sudah diatur bilang hari Minggu Tuhan sudah menciptakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu untuk pergi beribadah. Jangan hari Minggu pergi di pasar.
jangan hari Minggu pergi di apa namanya? Sawah. Jangan hari Minggu pergi di walaupun di mall. Harus beribadah karena Tuhan bilang harus beribadah pada hari ketujuh. Jadi harus ada aturan. Juga di dalam Daniel ini dia ditunjukkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita. Daniel, kalau kita kembali ke Alkitab atau kita belajar ke Alkitab tentang keteraturan hidup, ada contoh di dalam Alkitab tentang aturan hidup. Contohnya dia bilang seperti biasa dia melakukan doanya. Jadi Daniel ini selalu punya aturan untuk berdoa. Jadi Daniel ini dia bikin waktu. Dia bikin jam begini saya harus berdoa. Jam karena dibilang tadi sewaktu-waktu seperti biasa dia naik kemana tadi? Ke loteng atau tempat untuk berdoa. Jadi ada aturannya. Kalau berdoa di sini, kalau dia berdoa, saya harus begini. Kalau berdoa jangan terus. Tidak ada yang berdoa. Bagaimana aturan Tuhan memberikan hidup yang baik kalau tidak punya aturan hidup untuk taat kepada Tuhan? Hari Minggu tidak pergi ke gereja. Padahal aturan bilang anak sekolah minggu harus pergi ke gereja. Lihat dulu. Tadi itu contohnya Dani. Sekarang kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 1 sampai. Di situ juga Allah punya aturan. Tuhan kita ada aturan, masa kita tidak ada aturan? Tuhan bisa menciptakan. Hari pertama apa diciptakan? Hari kedua apa lagi? Hari ketiga apa lagi? Hari keempat apa lagi diciptakan? Sampai pada hari ke-7. Jadi Tuhan juga menciptakan seluruh dunia ini ada aturan. Dia tidak menciptakan apa diciptakan hari pertama apa? Dia ciptakan semua itu apa namanya? Aditya. Dia ciptakan semua itu apa namanya? Aditya apa itu Aditya? Nanti dia duduk di sini. Lihat. Allah menciptakan ini siapa namanya? Ada aturan. Kejadian dia pertama dia ciptakan apa? Terang. Dia ciptakan dulu terang. Supaya apa? Supaya manusia nanti kalau ada bisa dia lihat. Kalau mau gelap semua dia ciptakan Tuhan, mana manusia bisa? Jadi dia ada aturan Tuhan itu mengatur semua. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti hari ke-7 diciptakan manusia. Dari 6 Tuhan menciptakan manusia supaya dapat di semua. Jadi Tuhan menciptakan semuanya dulu supaya baru terakhir manusia. Hebatnya Tuhan. Jadi ada aturan. Dia ciptakan dulu manusia semua kebutuhan manusia, baru manusia yang terakhir diciptakan. Dia menyediakan semuanya baru diciptakan manusia. Kalau diciptakan manusia dulu misalnya hari pertama manusia diciptakan, apa dia mau makan? Bisa lah. Jadi Tuhan itu mengatur semuanya. Dari hari pertama dia tidak boleh, hari ketiga ini tidak. Tapi dari hari pertama sampai hari kelima dia ciptakan semuanya untuk manusia. Sudah tahu? Ya oke, tutup buku semuanya, tutup buku. Tutup buku semuanya. Simpan bukunya. Simpan bukunya. Kemudian kita duduk dengan rapi, kita akan berdoa buat pelajaran kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa
depan akan dilanjutkan pelajaran ini untuk supaya adik-adik lebih paham lagi tentang keteraturan hidup. Oke, adakah? Ada saya. Oke, siapkah? Siap. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Ya, saya berdua belum masuk. Saya berdua kita perlu silakan. Teman-teman Tuhan Yesus berkati kami ini bisa berbudi pekerja seperti kami.